Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Anissa dari D3 Administrasi Perkantoran kelas B. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah aplikasi komputer Bapak Roni Fasla, SPDMM. Di sini saya akan mempresentasikan topik yang saya pilih, yaitu tentang sekretaris. Pengertian sekretaris. Sekretari itu berasal dari kata Prancis kuno, secretaire, yang pada gilirannya berasal dari bahasa Latin, yaitu secretarium atau secretarius, artinya seorang pejabat yang dipercaya menyimpan rahasia. Secretas artinya secret atau rahasia. Jadi, sekretaris adalah seorang petugas yang diberi kepercayaan untuk menyimpan rahasia. Kemudian petugas yang menyelenggarakan surat menyurat bagi seorang pejabat pimpinan yang kadang-kadang meliputi pula surat-surat rahasia atau bersifat pribadi yang tidak sembarangan disiarkan. Tugas-tugas sekretaris. Tugas sekretaris adalah membantu kelancaran kegiatan pimpinan terutama pada kegiatan administrasi. Hal ini cukup sederhana dalam kalimat, tetapi dalam praktiknya cukup berat karena apapun pekerjaan atasan yang berhubungan dengan kegiatan mencapai tujuan perusahaan. Keterampilan yang sangat penting bagi sekretaris. 1. Tata usaha umum, pengetahuan kearsipan, pengendaan warkat, dan perlengkapan kantor lainnya. 2. Bahasa, bicara dan menulis, tata bahasa, dan aturan ejaan. Yang ketiga, mesin, berbagai mesin perkantoran yang lazim. Yang keempat, angka, kemampuan berhitung. Yang kelima, hubungan masyarakat, teknik-teknik yang berhubungan dengan publik, yang menimbulkan kesan baik seperti mendengarkan pembicaraan secara cermat dan bekerja secara efisien. 6. Steno, menulis dengan huruf steno untuk mencatat dikte atau pembicaraan telepon. 7. Telepon, pemakaian telepon yang tepat. 8. Pengetikan, pemakaian mesin tik yang tangkas. Tanggung jawab sekretaris. Tanggung jawab seorang sekretaris tentunya sesuai dengan fungsi jabatan sekretaris tersebut. Bagi organisasi yang besar, tugas sekretaris juga lebih berat karena selain bertugas dan bertanggung jawab terhadap pimpinannya, ia juga harus bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi tugas dan kegiatan bawahannya. Sekretaris bertanggung jawab terhadap performansi diri sendiri dan upaya pengembangan ke arah yang lebih berkualitas dengan mengelola diri sendiri supaya dapat tampil dengan performansi prima dalam pelaksanaan tugas pokok sehari-hari, antara lain A. Mempermudah dan memperlancar kerja pimpinan melalui pengaturan waktu dan distribusi informasi yang efisien. B. Mendistribusikan informasi dari kantor pimpinan secara jelas dan akurat. C. Mendukung kelancaran alur kerja antara kantor pimpinan dengan bagian-bagian lainnya. D. Memberikan peluang kepada pimpinan untuk lebih berfokus pada hal-hal strategis dan memiliki dampak jangka panjang. E. Memberikan masukan positif dan inisiatif untuk perbaikan perusahaan. Internal responsibility atau tanggung jawab dalam. Sekretaris bertanggung jawab terhadap upaya pencapaian superioritas kinerja kantor dan pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan. Tanggung jawab ini berwujud melalui aktivitas A. Mengelola sumber daya kantor termasuk keuangan. B. Menciptakan suasana atau fisik dan mental yang mendukung kelancaran kerja. C. Mendukung penciptaan budaya kerja yang positif. D. Membantu menciptakan kelompok informal positif di lingkungan perusahaan. E. Mengelola anak buah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja di kantor. Networking responsibility atau tanggung jawab cabang perusahaan. Tanggung jawab sekretaris untuk meluaskan wawasan dan jalinan perusahaan dengan tujuan peningkatan daya saing. Perwujudannya adalah melalui upaya memperluas network perusahaan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan acara-acara formal dan informal yang diselenggarakan oleh kantor dalam kaitannya dengan supaya mempertahankan dan berpartisipasi dalam mengembangkan citra perusahaan. Bertanggung jawab atas berhasilnya perusahaan tempat dia bekerja. Dalam peran aktifnya,
membantu kelancaran tugas-tugas pimpinan sehingga dapat tercapai tujuan yang telah ditetapkan. Tanggung jawab hukum seorang sekretaris adalah salah satu segi penting dari jabatan sekretaris, walaupun kemungkinan besar tidak tercantum dalam peraturan tertulis, adalah tanggung jawab hukumnya sebagai perantara pimpinan dalam transaksi. Sebagai perantara, berarti sekretaris berperan menjadi wakil pimpinan dalam urusan bisnis dengan pihak ketiga, karena sekretaris mempunyai wewenang ini. Jadi, sekretaris harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab. Berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan oleh sekretaris. A. Sekretaris tidak boleh melakukan jual beli dengan perusahaan demi keuntungan pribadi, kecuali bila perusahaan memberi izin. B. Sekretaris tidak boleh membocorkan rahasia usaha pimpinan baik masa bekerja atau masa kerja berakhir. C. Sekretaris tidak dapat berkecimpung dalam suatu usaha saingan kecuali mendapat izin dari pimpinan. D. Sekretaris harus mengikuti secara cermat dan tepat semua instruksi pimpinan dalam melaksanakan tugas rutin. E. Keterangan dari pimpinan mengenai batas-batas yang jelas dan pasti mengenai wewenang sekretaris sangat diperlukan dan jangan sekali-sekali bertindak melampaui batas-batas tersebut. Keterampilan yang harus dimiliki sekretaris meliputi 1. Mampu menyusun laporan. 2. Mampu berkorespondensi. 3. Mampu menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa asing lainnya. 4. Teknik tata penyimpanan arsip. 5. Teknik berkomunikasi dengan telepon. 6. Menulis cepat dengan steno. 7. Teknik mengetik surat. 8. Dan keterampilan melakukan aktivitas kantor lainnya. Dan terakhir, kepribadian. Kesimpulannya, sekretaris berperan penting dalam perusahaan. Yang utama adalah sekretaris yang mengatur jadwal kapan saja ada pertemuan bisnis dan jadwal yang diatur agar perusahaan berjalan dengan lancar tanpa kekurangan satu apapun. Sekretaris tidak hanya berpenampilan menarik, tetapi juga harus bisa mengatur jadwal yang baik bagi perusahaan. Dalam kualifikasi, sekretaris antaranya adalah pengetahuan umum, pengetahuan khusus, kepribadian, serta keterampilan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.